kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Ini semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Matur suwun ya Ibu Lilis, kemarin hari Minggu terganggu kesehatan. Hari ini boleh beribadah, ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati dari sorga. Yakinlah kita, hari ini kita akan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu boleh simak firman Tuhan ini dengan baik. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita tahu di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, dijadikan Tuhan semua baik. Lalu kita melihat ciptaan yang baik itu akan lebih baik lagi apabila ada penghuninya. Tentu kita tahu Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia diciptakan Tuhan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga ada lagu Pantekostal lama katakan demikian. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Kan begitu. Artinya tubuh, jiwa, dan roh harus diserahkan kepada Tuhan. Bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, tetapi roh juga harus kita serahkan kepada Tuhan. Beda dengan ciptaan yang lain, di sana kita melihat ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Tidak ada roh. Tidak ada roh. Beda dengan kita manusia. Ciptaan Tuhan yang spesial. Bahkan menurut beberapa penafsiran bahwa manusia itu lebih tinggi dari malaikat-malaikatnya. Sebab apa? Sebab malaikat tidak diberi hak kebebasan atau free will, tetapi manusia diberi hak kebebasan. Kalau malaikat Tuhan jatuh dalam dosa, langsung masuk ke dalam neraka, tetapi manusia diberi kesempatan. Ciptaan yang istimewa. Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Firman Tuhan pada pagi hari dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ini mengatakan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, tetapi juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya yakin dan percaya semua kita di sini adalah orang-orang beriman. Saya percaya itu.
Saya percaya semua kita orang beriman. Apa perbedaan orang Kristen dan agama Kristen? Apa perbedaan orang Kristen dan agama Kristen? Orang Kristen itu pengikut Yesus. Pertama sekali Kristen itu disebut di Antioquia, yang artinya pengikut Kristus. Artinya hidupnya sama seperti Kristus hidup. Itu orang Kristen. Tetapi agama Kristen, no. Di penjara Salatiga banyak agama Kristen. Di Kopeng, Bandungan, daerah prostitusi banyak orang Kristen. Di pasar banyak orang agama Kristen. Di klub malam banyak agama Kristen. Sebatas agama. Tetapi saya yakin pagi hari ini kita semua yang ada di tempat ini bukan agama Kristen, tetapi orang Kristen. Amin. Pengikut Yesus. Kalau kita orang Kristen sebagai pengikut Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita ini sebagai orang Kristen maka harus dibarengi dengan perbuatan. Saudara, saya buat status tadi pagi. Bukan seberapa banyak kitab suci yang kita tahu itu yang penting, tidak. Tapi seberapa banyak kita mentaati firman itu. Mentaati firman itu. Mendengar firman Tuhan. Ini mengajari kita. Memberi pengetahuan kepada kita tentang Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, ini mampu merubah seluruh sikap hidup kita. Amin. Yang bisa merubah seluruh sikap hidup kita apabila kita dengar firman Tuhan dan lakukan. Kalau kita dengar firman Tuhan tetapi kita tidak lakukan, maka tidak ada perubahan dalam hidup kita. Orang Jawa bilang, ngono-ngono wae. Amin Bapak Ibu. Iman harus dibarengi dengan perbuatan. Bani, imannya hidup atau mati? Hidup. Dija, imanmu hidup atau mati? Hidup ya. Puji Tuhan. Hidup. Iman yang hidup itu seperti apa? Iman yang hidup itu seperti apa? Iman yang hidup itu ialah iman plus perbuatan. Baru hidup. Tubuh, jiwa tanpa roh mati. Kalau kita hidup di dunia ini terdiri dari tubuh, jiwa, tanpa lakukan firman Tuhan, sebenarnya kita mati. Walaupun kelihatannya hidup. Jadi iman yang hidup adalah iman plus perbuatan. Iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Amin. Amin. Kita harus paham itu. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan, lalu menghasilkan buah pertobatan. Saudara, omong kosong. Kalau kita katakan kita beriman, tapi kita tidak pernah berbuat, lalu kita menghasilkan buah, dari mana jalannya?
Kalau kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, lalu kita berbuat taati firman-Nya, maka menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jangan pernah bilang, saya udah lama ikut Tuhan, mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi kita tidak pernah berbuat. Saya yakin dan percaya, dia tidak akan pernah berbuah dalam hidupnya. Iman yang sejati harus nampak dari perbuatan kasih. Amin. Itu iman yang sejati. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Tolong dibacakan Bani. Mati. Haleluya. Kalau mati tentu tidak ada buahnya toh. Saya harus bilang, kalau iman kita tidak disertai dengan perbuatan baik, iman itu sebenarnya mati. Dan kita tahu, kalau iman itu mati, tempatnya dalam kebinasaan yang kekal. Suatu saat Yesus bertemu dengan orang kaya raya. Seorang pemuda yang memiliki harta yang begitu melimpah. Dia katakan kepada Tuhan, Guru, aku sudah lakukan firman-Mu, yes. Aku sudah berbuat baik, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak menipu orang lain. Kata Tuhan, baik perbuatanmu itu, tetapi masih ada satu hal yang harus engkau lakukan. Apa? Jual semua hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan datang kepadaku. Ada orang bilang begini, Tuhan Yesus ini kebangetan. Kenapa? Masa dijual semua hartanya, lalu kasihkan kepada seluruh orang miskin? Jadi gembel dong saya. Saudara, Yesus di sini sedang menguji imannya lewat perbuatannya. Kalau dia berani lakukan itu pada saat itu, maka dia pemilik langit dan bumi akan memberkati dia lebih dari apa yang dia miliki. Amin. Perbuatan. Saudara, yang menyelamatkan kita bukan iman kita semata, tetapi perbuatan kita di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Perbuatan. Saudara, orang yang beriman harus taat melakukan firman Tuhan apapun resikonya. Harus. Petrus, dia bilang kepada Yesus, Guru, Tuhan, aku akan mengikut engkau sebab engkau raja di atas segala raja, sanggup melakukan segala perkara. Kemanapun engkau pergi, aku pergi. Kalau engkau mati sekalipun, aku ikut mati, kata Petrus. Tetapi suatu ketika dia diperhadapkan kepada orang banyak, ditanya, apakah engkau pengikut Yesus itu? Di belakang sudah siap-siap orang mau hantam dia. Dia bilang,
Aku tidak kenal dengan orang itu. Takut resiko. Takut resiko. Takut resiko. Saudara, saya mau bilang di akhir zaman ini, iman kita sedang diuji. Iman kita sedang dibersihkan oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Prabowo bilang begini, rakyatku, bersiap-siaplah menghadapi masa yang sulit karena peperangan di Timur Tengah. Bahkan ada rencana untuk mengirit BBM. Dia mau mengalihkan pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, digantikan dengan pembangkit listrik tenaga surya untuk mengirit minyak. Tentu di sini apa yang akan terjadi? Nanti listrik akan naik harganya. Juga ada wacana mobil juga diirit-irit nanti hanya bisa bekerja 4 hari supaya BBM ini nggak gampang habis. 4 hari bekerja. Ini wacana. Ada juga wacana nanti yang bisa berjalan hari ini pelatnya ganjil genap supaya irit. Itu langkah-langkah yang diambil mungkin pemerintah untuk mengirit BBM. Susah di depan. Dan tadi malam saya jalan di sini jam 9 malam sendiri. Sambil lihat media sosial, saya jalan kaki. Putar-putar di halaman gereja ini. Mereka udah tidur kali ya. Istri saya sudah tidur. Kalau Mama Philip ini memang kerja mulai pagi, masak di dapur, setelah itu dia nyuci, setelah nyuci dia nyetrika, lalu dia pergi kerja lagi cari uang, lalu pulang kerja dia masak lagi untuk saya, capek dia. Nanti jam 7, jam 8 sudah ngorok dia. Karena capek. Saya tidak boleh ganggu itu. Begitu saya jawil dikit, oh bahaya saya pikir. Sudah ngantuk toh, sudah capek. Yes. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Dan firman Allah katakan, semua itu harus digenapi. Semua. Ada orang berdoa begini, Tuhan jauhkanlah peperangan ini. Jauhkanlah bencana alam, gempa bumi, longsor, puting beliung, badai. Jauhkanlah keributan supaya kami aman terus. Baik enggak doa itu? Baik, siapa bilang enggak baik? Baik. Tetapi apakah begitu kehendak Tuhan? Enggak begitu juga toh. Tuhan sudah nubuatkan di hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Kelaparan. Tapi saya mau bilang, Tuhan kita Tuhan yang baik. Bertanggung jawab. Kita umat pilihan Allah, umat pemenang. Amin. Amin. Wahyu 6 ayat 6 mengatakan, secupak gandum 1 dinar. 3 cupak jelai 1 dinar. Gandum dan jelai perbedaannya 1:3. Gandum makanan orang kaya, jelai makanan orang miskin. 1:3. Harganya 1 dinar. Nanti ini berbicara apa akan terjadi kelaparan besar. Gaji 1 bulan hanya bisa dibelikan untuk makanan pokok, yang lain tidak ada, terjadi kelaparan besar. Dan ini harus terjadi. Maka saya sampaikan pada hari ini, kita anak-anak Tuhan harus iman dan perbuatan yang menolong kita di hari yang sukar itu.
Nanti Peli jangan WA saya ya, Om khotbahnya ngeri banget. No. Memang menakutkan. Tetapi Wahyu 6 ayat yang ke-6 di kalimat terakhir, tolong ditayangkan di kalimat terakhir. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan balik. Kalimat terakhir. Haleluya. Ulangi sekali lagi. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Amin. Inilah yang membuat kita bahagia. Inilah yang membuat kita mempunyai pengharapan. Inilah yang membuat kita bangga kepada Tuhan kita yang ajaib. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak ini berbicara urapan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada anggur kesukaan dalam dirinya. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya kemarin itu dalam hati begini. Saya selalu ngomong dengan jiwa saya. Kita boleh ngomong kok dengan jiwa kita. Jiwaku. Mengapa hatiku gelisah, gundah gulana, seperti hilang pengharapan? Yes, karena apa? Karena pencobaan, ujian, tekanan, sakit penyakit, ekonomi membuat jiwa kita tertekan. Yes, yes. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Seperti pemazmur katakan, tenanglah jiwaku. Lalu dihibur dalam hati yang paling dalam, Roh Kudus berbicara, tenanglah engkau. Aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sehingga ini membangkitkan. Jangan takut, semangat terus. Apapun yang terjadi, kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada orang sekarang bilang, irit-irit ya mempergunakan uang ya. Hati-hati sekarang. Yang penting-penting aja, jangan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh, susah. Susah. Di sana sini saya dengar mereka makan juga sekarang susah. Tapi saya waktu duduk tadi memuji Tuhan di sini, saya tahu itu semua susah. Jemaat-jemaat Tuhan juga mungkin banyak yang tidak kaya. Yes. Tapi saya berdoa Tuhan tetap lindungi. Yes. Saudara, saya berpikir tadi di sini, walaupun keadaan susah, Tuhan, saya kepingin ganti ini Tuhan. Ganti ini. Sudah kumel. Ganti ini. Ganti ini. Dan pemimpin pujian taruh di kuping supaya mereka bisa ngobrol tahu. Supaya memuji Tuhan dengan baik. Saya pikir, siapa yang saya suruh ya? Oh Mas Iwan. Mas Iwan yang dulu setel ini ya. Biayanya berapa ya? Kalau taruh di kuping apa semua. Saya masih memikirkan pengeluaran untuk pekerjaan Tuhan. Hati saya bahagia. Dalam keadaan kekurangan. Saudara, yakinlah. Mungkin kita tidak kaya. Banyak tekanan hidup, banyak pergumulan. Yakinlah. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti, amin. Yang penting satu, iman dengan perbuatan. Haleluya. Kita tahu yang salah, tapi kita tidak lakukan, berarti iman kita mati. Kita tahu firman Tuhan, tahu, tapi kita tidak lakukan karena berbagai banyak hal pertimbangan. Saya enggak lakukan firman, artinya kamu tidak tahu firman itu juga. Saudara, percayalah di dalam Tuhan. Kalau kamu lakukan firman itu dengan perbuatan, di sana ada pertolongan yang ajaib. Amin. Lakukan. Gak percaya jajal. Gak percaya coba. Coba ujilah aku, kata Tuhan. Uji coba.
Satu ketika ada orang ateis, tidak kenal Tuhan. Dia bilang begini, saya tidak percaya Tuhan, Tuhan tidak ada. Ateis. Di pinggir pantai ada ombak, ada pasir begitu. Kalau saya dulu di Danau Toba, di Sumatera, itu kalau sudah ombak datang ke pinggir pantai, balik lagi. Oke. Lalu seorang ateis ketika dia di pinggir pantai, dia begini, saya tidak percaya ada Tuhan. Kalau memang betul-betul ada Tuhan, buktikan. Dia bilang, dia coba, buktikan. Buktikan semesta, ada enggak engkau Tuhan? Katanya, oke. Saya akan menulis kata di pinggir pasir ini, di atas pasir ini. Tuhan ada. Dia tulis di pasir. Dia bilang begini, kalau sampai tulisan ini hilang berarti Tuhan tidak ada. Diantam oleh ombak. Saya mau melihat ini tulisan masih ada atau enggak. Tulis dia, Tuhan ada. Apa yang terjadi? Ketika dia tulis itu, ombak itu datang ke tepi pantai. Tapi tidak pernah sampai ke tulisan itu. Ke sana lagi. Begitu datang, ke sana lagi. Begitu datang, ke sana lagi. Dia tunggu lama. Dia tunggu lama. Loh, tadi sampai sini loh airnya. Kok sekarang nggak nyampe? Dia tunggu lama. Ini mungkin karena ombaknya, anginnya pelan. Dia tunggu sampai angin kencang. Tidak pernah sampai. Tidak pernah sampai. Selalu ada tulisan, Tuhan ada. 10 menit dia tunggu, tulisan itu tetap ada. Tidak dihantam oleh ombak. Dan dia percaya. Kalau memang Tuhan ada, saya hapus ini tulisan. Ombak ini sampai sini enggak? Begitu dia hapus, ombak itu langsung menutupi pasir itu lagi. Haleluya, Tuhan ada. Amin. Amin. Bapak Ibu yakin Tuhan ada? Yesus penolong kita yang ajaib enggak? Amin. Amin. Amin, dengan iman loh. Jangan hanya di mulut iman. Amin, 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 amin Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Istri saya dulu di Jakarta, utang kami banyaknya minta ampun. Saya ulangi, ini bukan bermaksud lain. No, hari ini saya akan mengajari jemaat Tuhan untuk praktekkan iman dan perbuatan. Supaya hari-hari yang sukar ini Tuhan kita tolong kita. Sebab itu yang bisa menolong kita. Bukan hanya iman, perbuatan. Mati, hanya iman itu mati, kata Tuhan, mati. Gak ada manfaatnya kalau hanya iman, gak ada manfaatnya. Harus dibarengi dengan perbuatan. Istri saya itu dikejar-kejar debt collector orang Ambon. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya kalau siang itu beli ayam di warung Padang di Jakarta. Tahun 2000-an, 25 tahun yang lalu. Saya pergi ke warung Padang, beli apa Pak? Beli ayam, paha atau dada? Dada. Berapa? 1. Minta sambal hijaunya sedikit, bungkus. Berapa? 7.000. Bawa pulang. Lalu masak di rice cooker nasi. Tunggu masak. Saya buat itu piring 2. Sambelnya saya bagi 2. Ayam 1 potong saya belah 2. Untuk istri saya 1. Untuk saya 1. Saking susahnya. Dan istri saya tidak pernah kasih perpuluhan ke gereja. Dia bilang, mau kasih apa? Utang aja gak bisa bayar. Saya bilang, kamu kan punya iman. Iya, punya iman, tapi gak ada. Mau bayar utang apa? Loh, Tuhan berkuasa. Iya, Tuhan berkuasa. Gak ada mau dikasih. Kalau dikasih kau gak makan.
Saya diam. Terus tahun ke tahun. Tidak ada terobosan, begitu saja. Karena apa? Karena tidak ada perbuatan di sana. Tidak ada perbuatan di sana, hanya iman kepada Tuhan, nggak ada perbuatan. Tidak ada perubahan. Suatu ketika, saya nggak tahu, Roh Kudus hinggap mungkin ya. Saya yakin Roh Kudus hinggap. Saya mau kasih perpuluhan, dia bilang. Maaf ya Bapak Ibu, saya cerita ini tidak ada maksud apa-apa, no. Saya mau kasih perpuluhan, kata dia. Saya bilang, nanti bayar cicilan gimana utang? Gimana itu? Saya bilang. Saya lagi justru saya yang coba ingatkan. Dia bilang begini, saya mau beriman dan perbuatan. Monggo, saya bilang monggo. Dia kasih. Tahu nggak Bapak Ibu? Setelah dia kasih, memang terbukti pada hari itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ada uang kok. Tapi kita melihat Allah yang ajaib itu berkuasa. Dia menolong dengan caranya yang ajaib. Saudara yakin itu, amin? Amin? Yakin enggak? Yakin enggak? Kalau itu kita tidak praktekkan terus, maka ngono-ngono wae. Dan iblis senang itu. Iblis senang supaya kita ngono-ngono wae. Iblis senang itu. Haleluya. Pagi hari ini, Bapak Ibu mau lakukan firman Tuhan? Amin. Berani? Berani lakukan firman Tuhan dalam keadaan apapun? Beresiko apapun? Berani? Amin. Berani? Buktikan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku lakukan firman-Mu Tuhan. Masa Engkau enggak bela aku? Di hari yang sukar ini, lakukan firman Tuhan. Maka Dia akan menolong kita. Haleluya. Satu ayat terakhir. Lukas 10 ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat yang ke-37 dibaca Mbak Ani. Siapa itu? Siapa ini Bapak Ibu? Tarik ke bawah, lihat perikop di atas. Siapa ini? Orang Samar. Tahu nggak orang Samaria siapa? Orang Samaria itu adalah perkawinan campuran antara orang Yahudi utara yang sudah dibuang ke dalam pembuangan, lalu mereka kawin dengan orang asing, lahirlah orang Samaria. Dan orang Samaria ini dikatakan orang berdosa, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tahu enggak, orang Samaria ini hanya mengerti sedikit firman Tuhan. Di mana orang Samaria beribadah? Tempat suci orang Samaria di mana? Kalau orang Yahudi tempat sucinya ada di Yerusalem. Tempat suci orang Samaria ada di Bukit Gerisim. Ini tempat suci mereka di Bukit Gerisim. Dan kitab yang mereka pelajari hanya 5 kitab Musa. Tidak ada yang lain. Hanya tahu 5 kitab Musa. Mereka sebut 5 kitab Musa itu Taurat Samaria. Ingat, Taurat Samaria. Hanya 5 yang mereka tahu. Sedikit firman Tuhan yang mereka tahu. Yes, orang Samaria ini juga hanya tahu sedikit firman Tuhan. Tetapi dia lakukan firman Tuhan. Sedikit dia tahu, tapi dia lakukan. Percuma kita tahu banyak, tapi kita tidak lakukan firman itu untuk apa?
Ukuran iman yang sejati ialah bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, tapi seberapa banyak firman Tuhan itu kita lakukan. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan ini juga mengingatkan saya. Saya kalau dapat firman Tuhan seperti ini selalu saya tarik ke diri saya sekarang. Oh, terima kasih Tuhan, firman ini buat saya. Firman ini buat saya. Supaya saya juga tahu firman dan lakukan firman itu. Amin. Tuhan Yesus katakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang Samaria itu berbuat iman dan perbuatan. Haleluya. Ini yang Tuhan puji. Siapa orang yang telah menunjukkan belas kasihan? Adalah orang yang dengar firman dan lakukan firman itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saudara lakukan firman. Amin. Amin. Saudara, saya mau jemaat-jemaat Tuhan di sini semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saya mau itu. Tuhan berkatilah umat-umat-Mu. Lalu Tuhan bilang begini ke telinga saya, mereka lakukan firman enggak? Tuhan, jamalah supaya mereka lakukan firman. Bapak Ibu, jangan cuma sampai saya yang diberkati Tuhan, ya amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu enggak iri kalau cuma saya yang diberkati nanti? Enggak iri? Saya mau kita semua diberkati Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Saya bilang ke istri saya sama Philip, kalau kamu diberkati Tuhan, ingat kepada orang-orang miskin. Ingat. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Haleluya. Kalau engkau diberkati, ingat orang miskin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita pagi hari ini. Di hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus. Lewat firman dan perbuatan. Haleluya. Haleluya. Minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Pegang ini. Katakan kepada Tuhan kalau kita berdoa. Tuhan, aku imani minyak dan anggur tidak pernah dirusakkan. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bukan Bapak Ibu, saya juga. Supaya kita lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kita. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah seluruh sikap hati kita menjadi baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Firman ini menjadi suluh dan terang bagi jalan kita. Tuhan menolong kita. Pemain musik, pemimpin pujian maju ke depan.